Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Metode Penghindaran Pajak Berganda tentang pembebasan subjek pajak. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Winnie Rismawati dan di sini saya akan menjelaskan tentang metode pemajakan multilateral. Metode ini didasarkan pada konvensi internasional yang ketentuan atau keputusan yang dihasilkan untuk kepentingan banyak negara dan ditandatangani oleh berbagai negara, misalnya Konvensi Wina. Penerapan metode ini dengan diberlakukannya pasal 3 Undang-Undang PPH, di mana setiap kedutaan asing, organisasi internasional di bawah naungan PBB dan penduduk asing yang bekerja di tempat tersebut bukan subjek pajak di Indonesia. Artinya, pemajakannya tetap berada di negara di mana mereka berdomisili. Selanjutnya, pembebasan subjek pajak. Metode ini membebaskan perpajakan untuk penduduk atau badan asing yang berada di Indonesia. Metode ini muncul karena adanya Konvensi Wina pada tanggal 18 April 1961 yang dihadiri oleh 81 negara, diantaranya Indonesia, yang mengatur kekebalan perpajakan wakil-wakil diplomatik. Nama saya Nade Haryanda, saya akan melanjutkan materi dari Aji. Di sini yang ketiga ada organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Adapun syaratnya, yang pertama, Indonesia menjadi anggota dari organisasi internasional tersebut, dan yang kedua, tidak sedang menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Tujuannya itu untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama. Contohnya di sini ada UNICEF, UNESCO, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Pejabat yang diangkat atau ditunjuk langsung oleh induk organisasi internasional yang bersangkutan untuk menjalankan tugas utama atau jabatan pada kantor perwakilan organisasi internasional tersebut di Indonesia. Syaratnya ini, yang pertama, bukan warga negara Indonesia, yang kedua, tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya di sini ada ilustrasi. Mr. John adalah seorang duta besar perwakilan negara X yang ditempatkan dan bertugas di negara Y. Penghasilan Mr. John berupa gaji dibayarkan oleh negaranya atau negara X. Apabila negara Y menganut metode pembebasan subjek, maka negara Y tidak akan mengenakan pajak atas penghasilan, yaitu berupa gaji yang diterima Mr. John selaku duta besar X selama berada di negara Y. Jadi, Mr. John ini hanya membayar pajak di negara domisili saja, tidak membayar pajak di negara yang tempat ia bekerja. Terima kasih. Nama saya Siti Nur Rosalina Pritamara. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. PT Mitra Bersama sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelatihan di Indonesia menggunakan jasa konsulat perusahaan asal Amerika pada tahun 2019. Berdasarkan contoh kasus ini, bagaimana pajak atas transaksi PT Mitra Bersama? Apakah perusahaan konsulat asal Amerika ini dikenakan pajak? Jawabannya, jika mengacu pada PPH pasal 26, transaksi PT Mitra Bersama harus dipotong sebesar 20%. Namun sebelumnya, PT Mitra Bersama harus melihat terlebih dahulu penerapan tax treaty antara Indonesia dan Amerika. PT Mitra Bersama tetap harus melaporkan SPT masa PPH pasal 23 atau 26 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penghasilan luar negeri atau konsulat Amerika itu tidak
diperhitungkan saat menghitung pajak terutang di dalam negeri atau di Indonesia. Apabila negara Indonesia menganut metode pembebasan subjek, maka negara Indonesia tidak akan mengenakan pajak atas penghasilan, yaitu berupa gaji yang diterima oleh konsulat Amerika itu selama berada di negara Indonesia.